Teman-teman, sumpah kalau kalian dengar ini, mending cek semua kunci pintu kalian sekarang. Jangan anggap remeh. Aku lagi sembunyi di kamar mandi dan aku nggak tahu apa yang ada di luar sana. Tadi jam 2 pagi perutku lapar banget parah sampai melilit rasanya. Aku pesen martabak lewat aplikasi, iseng aja cari yang masih buka. Aku dapat driver namanya cuma X. Gak ada foto, gak ada plat nomor motor, gak ada rating. Aku pikir mungkin sistemnya lagi error atau HP ku yang lemot. Tapi pas aku lihat mapnya, disitulah kegilaan ini dimulai. Drivernya diam di tengah-tengah kuburan TPU depan komplek, teman-teman. Aku perhatiin mapnya itu ya, dia benar-benar di titik paling tengah pemakaman. Aku coba positive thinking, mungkin ya dia lagi cari jalan pintas. Tapi gak masuk akal, teman-teman. Itu kuburan temboknya tinggi banget. Aku coba chat teman-teman, gini, Pak, udah sesuai titik. Gak dibales teman-teman ya. Cuma centang 1, 5 menit lewat, 10 menit lewat, dia tetap nggak gerak. Aku udah mau cancel sebenarnya, tapi jari aku kayak kaku, nggak bisa mencet tombol itu. Tiba-tiba HP ku getar hebat, mapnya teleport. Teman-teman, dari tengah kuburan ya langsung loncat ke depan pagar rumahku dalam sekejap. Tanpa ada suara motor di jalanan yang sunyi itu, tahu-tahu ada notifikasi driver sudah sampai. Dingin langsung menjalar ke punggungku. Aku beraniin diri jalan ke pintu depan. Langkahku pelan banget pas aku intip dari lubang itu. Di sana ada orang berdiri kaku. Dia gak pakai motor, dia berdiri doang, pakai jaket hijau yang udah dekil banget, penuh bercak tanah coklat kering yang masih basah, kayak baru digali dari lubang lahat, teman-teman. Aduh, dia pakai helm full face hitam pekat ya, bayangkan. Kacanya gelap banget sampai aku nggak bisa lihat pantulan mukaku sendiri. Dia nggak ngetuk, dia cuma berdiri tegak natap pintu rumahku. Pak, aku tanya dari balik pintu. Dia diam. Pas aku buka pintu, dikit banget bau tanah basah campur bau busuk langsung nyengat hidungku. Dia julurin tangan yang pucat banget, pucatnya kayak mayat yang udah direndam air. Dia kasih plastik putih yang berminyak parah. Pas aku ambil ya plastiknya, tangannya tiba-tiba nyamber pergelanganku kenceng banget. Rasanya kayak dijepit tang besi yang dingin banget. Dia narik aku keluar. Aku teriak. Aku tendang pintu. Aku tarik tanganku sampai kulitku lecet dan berdarah, teman-teman. Di situ aku lihat dari celah helmnya yang sedikit kebuka, gak ada mata. Cuma ada lubang hitam besar yang ngeluarin cairan kental hitam dan baunya busuk kayak bangkai tikus yang udah seminggu. Aku tendang kakinya, tapi rasanya kayak nendang batang pohon yang keras banget. Akhirnya aku lepas, aku banting pintu depan, aku kunci semua grendel, aku lari ke kamar mandi sambil gemetaran, teman-teman. Aku duduk di lantai, jantungku rasanya mau meledak. Aku buka HP mau lapor aplikasi sambil tanganku gemetaran parah. Tapi pas aku buka ya, ada notifikasi baru di sistem chat. Mas, plastiknya jangan dibuka, itu bukan daging. Dan di bawah ada notifikasi resmi dari aplikasi, pesanan dibatalkan. Driver atas nama Agus mengalami kecelakaan maut, motornya hancur menabrak pohon. Kamboja di depan TPU 10 menit yang lalu. Aku lemas, teman-teman. Terus ya, kalau dia udah mati, yang tadi narik tanganku itu siapa? Tiba-tiba brak, pintu depan digedor. Tapi suaranya bukan dari tangan, kayak ada orang yang benturin kepalanya ke kayu pintu berkali-kali sampai pintunya mau jebol. Terus aku dengar suara Paro dari ruang tengah. Mas, saya sudah di depan pintu kamar mandi, buka. Sekarang suaranya udah nggak ada.
Tapi aku bisa lihat dari celah bawah pintu kamar mandi ada cairan hitam mengalir masuk pelan tapi pasti. Aku gak bakal keluar sampai matahari terbit. Buat kalian jangan pernah lapar jam 2 pagi. Jangan pernah buka pintu kalau driver kalian diem di kuburan. Saya, Jam Keramat, tolong jangan buka pintu kalian sekarang. Ada yang ngetuk di sana.